Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bahasa Bantu akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Memahami Perubahan Unsur dari Bahasa Arab. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Ahmad Budiman, Deva Alvin Azahra, Dewi Indriani, Diki Bagustiawan, dan Widi Astu. Yang pertama, pengertian kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah atau bahasa asing yang kemudian dieja atau ucapannya menyesuaikan. Adapun definisi kata serapan menurut beberapa ahli, yang pertama Sujito dalam kurung 1993, kata serapan adalah bagian daripada pengungkapan kata dalam suatu bahasa yang diserap dari bahasa lain. Yang selanjutnya ada menurut KBBI, kata serapan adalah kata dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sejatinya bersumber ataupun diserap dari bahasa asing untuk keperluan. Materi selanjutnya yaitu cara menulis kata serapan. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama adopsi. Adopsi itu hakikatnya sebagai menyerap atau mengambil dari bentuk kata dari bahasa asing secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi diartikan sebagai suatu penyerapan dengan mengambil makna kata asing, sedangkan ejaannya itu disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya ada translasi. Translasi atau penerjemahan itu penyerapan dengan pengambilan konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Yang terakhir ada kreasi. Kreasi dalam cara menulis kata serapan dapat diartikan sebagai suatu penyerapan kata dengan pengambilan konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu serapan bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab menganalisis istilah kata serapan dengan istilah ri atau bi dan dahi i. Kedua istilah tersebut muncul sebagai bentuk respon dari lembaga-lembaga bahasa Arab terhadap perkembangan kedinamisan bahasa Arab sebagai salah satu bahasa utama di dunia. Kata al-dahi berakar dari kata yang berarti masuk, sehingga al-dahi berarti pemasukan atau sisipan. Menurut Nyoman, ada 3 kriteria yang diajukan oleh ahli bahasa sebagai patokan dalam menentukan apakah sebuah kata berasal dari bahasa asing atau kata asli dalam bahasa Indonesia. Ketiga kriteria tersebut yaitu: yang pertama, kemiripan lafal; kedua, keeratan kontak; dan yang ketiga, pendapat para ahli bahasa. Penentuan kata serapan bahasa Arab setidak-tidaknya harus memenuhi ketiga kriteria di atas. Setelah itu baru bisa dilakukan penganalisisan terhadap perubahan makna yang ditimbulkan setelah melalui tahap penyerapan. Kemiripan lafal menjadi petunjuk awal dalam penentuan apakah kata tersebut sebagai kata asing atau unsur asli pada bahasa Indonesia. Tetapi itu bukanlah jaminan tunggal dalam penentuannya. Misalnya, kata makan memiliki kemiripan lafal dengan kata nakum, makan nun pada bahasa Arab, tetapi ahli bahasa tidak menyebutnya sebagai kata serapan bahasa Arab. Secara etimologi, kata dalam bahasa Melayu dan Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta. Kata dalam bahasa Sanskerta, katha sebenarnya artinya adalah konversasi, bahasa, cerita, atau dongeng. Dalam bahasa Melayu dan Indonesia terjadi penyempitan arti semantis menjadi kata. Berikut adalah tabel di mana perhitungan jumlah kata serapan bahasa asing yang menjadi bahasa baku Indonesia sekarang. Tabel akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Diki Bagustiawan, NPM 20204064 di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dari slide selanjutnya,
itu kita ditampilkan asal bahasa dan jumlah bahasa. Untuk bahasa yang pertama yaitu bahasa Arab, jumlah katanya sekitar 1495 kata. Bahasa Belanda 3280 kata. Tionghoa 290 kata. Bahasa Hindi 7 kata. Bahasa Inggris 1610 kata. Bahasa Parsi 63 kata. Bahasa Portugis 130 kata. Bahasa Sanskerta atau Jawa kuno sekitar 677 kata. Bahasa Tamil 83 kata. Selanjutnya, dalam perkembangan bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, baik itu dalam hal pengucapan maupun penulisannya. Kata-kata seperti itulah yang dinamakan dengan kata-kata serapan. Proses penyerapan itu dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, istilah serapan yang dipilih cocok konotasinya. Yang kedua, istilah yang dipilih lebih singkat dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesianya itu terlalu banyak bahasa sinonimnya. Bahasa Arab dibawa ke Indonesia mulai abad ke-7 oleh saudagar dari Persia, India, dan Arab, yang juga menjadi penyebar agama Islam. Kosakata bahasa Arab yang merupakan bahasa pengungkapan agama Islam mulai berpengaruh ke dalam bahasa Melayu, terutama sejak abad ke-12 saat banyak raja memeluk agama Islam. Kata-kata serapan dari bahasa Arab misalnya abad, bandar, daftar, edar, fisik, fasik, gairah, hadiah, hakim, ibarat, jilid, kudus, mimbar, sehat, taat, dan wajah. Karena banyak di antara pedagang itu adalah penutur bahasa Parsi, tidak sedikit kosakata Parsi masuk ke dalam bahasa Melayu, seperti acar, baju, domba, kenduri, piala, saudagar, dan topan. D. Daftar kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. 1. Lafal dan arti masih sesuai dengan aslinya. A. Abad, abadi, abah, abdi, adat, adil, amal, aljabar, almanak, asli, awal, akhir, dan azan. B. Bakhil, balik, batil, dan barakah. C. Daftar. D. Hikayat, hikmah, halal, haram, hakim, dan haji. E. Ilmu dan insan. F. Jawab. G. Khas, khianat, khidmat, khitan, kiamat, alkitab, kuliah, kursi, dan kertas. H. Lafaz. I. Munafik, mu'alaf, musyawarah, markas, mistar, malaikat, mahkamah, musibah, mungkar, maut, dan mimbar. J. Nisbah dan napas. K. Syariat dan sholat. L. Ulama, M. Wajib, N. Ziarah, zinah, dan zakat. 2. Lafalnya berubah, artinya tetap. A. Berkah, barokat, atau berkat dari kata barokah. Bayu dari kata abuya. C. Derajat dari kata darojah. D. Jenis dari kata jins. E. Kabar dari kata khobar. F. Katulistiwa dari kata hot al istiwa. G. Lafal dari kata lafaz. H. Lalim dari kata zolim. I. Makalah dari kata mukalatun. J. Masalah dari kata mas'alatun. K. Menara dari kata minaroh. I. Mungkin dari kata mumkinun. M. Resmi dari kata rasmiyun. N. Soal dari kata soalun. O. Dari kata soal dari kata soalun.
P. Kata sekarat dari kata sakarat. Q. Serikat dari kata syirkah. R. Nama-nama hari dalam sepekan, yaitu Ahad dalam kurung belakangan jadi mingguan, artinya satu atau hari Ahad. Senin, Isnaini, 2 atau hari Senin. Selasa, Sulasa. Rabu, Arbi'ah. Kamis, Khomis. Jumat, Jumu'ah. Dan Sabtu, Sabtun. Jadi dapat disimpulkan dari materi kelompok kami bahwa kata serapan itu adalah pengambilan kata berasal dari bahasa lain, bahasa asing yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia. Untuk pengucapannya sendiri itu disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Nah, saya berharap rekan-rekan sekalian memahami materi yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.